Go. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu. Berapa lama, Pak? 16 menit. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul bersama di lantai 2 kantor kita tercinta Geraha Yatim Mandiri dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya akan mendapatkan mandat dari Ustadz Mujib untuk mengisi inspirasi. Kalau inspirasi terlalu berat, Pak, cerita juga coba. Cerita tentang cerita umum biar terdengar Bapak juga sama siapa ustadzah sama ustadz juga. Cerita pengalaman ini aja, Pak, selama bertugas di sana Timur Leste itu. Halo. NTT. Kenapa saya bilang Timur Leste? Karena kebetulan saya sama Mas Fikri itu dibuang di sana pas itu laut lepas, setelah itu Timur Leste. Jadi saya bilang berdekatan banget dengan Timur Leste, Ustaz Aziz. Gitu ya. Jadi saya berharap semoga tahun depan silakan yang mau berangkat monggo. Silakan saya cukup di sini saja. Saya sudah berangkat sampai pulang sudah bilang sama Mas Fikri, wis monggo tahun depan yang pengen berangkat monggo silakan tak sangoni kamera. Monggo yang mau. Kendaraan aja. Jadi berangkat dari Surabaya jam 3 pagi. Jam 3 pagi saya sama Mas Fikri ditemani oleh Ilham yang selaku pembawa koper turun depan, lalu kita ke bandara. Habis subuh kita berangkat. Perjalanan ditempuh 2 jam. Nyampe Kupang 2 jam. Ternyata pikiran saya naik pesawat lagi. Ternyata tidak. Kita naik kapal. Berapa jam? 16 jam. Kapal, jadi kapal besar. Kapal yang nggon sih. Apa? 16 jam. Kebetulan kita bawa besek. Terus bawa print-printan itu yang nama-nama semua donatur itu. Kebetulan ada kambing. Kita nggak tahu sebenarnya kambing itu kambing siapa. Ternyata di kapal ada orang bilang, ini mau kita sembelih di kampung Marija sana, Kakak. Berarti kambing kita. Iya, kambingnya masih ini. Ada 6 ekor. Jadi anggap saja kita bawa besek, print-printan dan lain-lain itu sama 6 kambing. Jadi perjalanan 16 jam kita sampai Kupang itu jam zuhur. Setelah itu kita naik Grab ke pelabuhan itu, jaraknya mungkin ya Perak sama Jambangan sini lah. Ya, setelah itu kita nunggu. Ternyata nunggu kapal itu dalam bayangan saya mungkin kapalnya enak ya. Jadi nunggunya ya sebentar toh, terus orangnya dikit. Ternyata satu kampung orang yang menuju Alor itu hampir semuanya naik kapal karena tidak ada akses lain. Ada akses lain, kapal cepat 5 jam tapi biayanya mahal. Kenapa mahal? Karena kita waktu itu kayaknya krisis uang, jadi 16 jam tidak apa-apa. Kita naik 16 jam. Saya sama Mas Fikri membawa barang yang semua kita bawa dari Surabaya itu, besek, terus apa lagi, tas kita itu minimal 2, terus kamera dan lain-lain. Saya sampai dimarahi orang di kapal. Karena apa? Karena bawaan kita ini kita angkat ke lantai 3 di kapal. Semuanya kan di lantai bawah kalau barang-barang itu. Karena kita nggak tahu, nggak pernah naik kapal, ya sudah dengan PD-nya tak angkat. Kapal itu mirip-mirip kayak di film-film India gitu. Orang tidur-tiduran di sebelah kamar mandi, terus di sebelah apa? Ya pokoknya semua sudut kapal itu pasti ada orang tidur. Nah, di sana kita dimarahi karena apa?
anak kalau bawa barang jangan di atas, susah-susah orang gitu. Saya nggak paham. Kita juga kerja ya, kita juga kerja. Pede saja masuk ke depan sampai ke ruang apa ini? Nakodanya juga bingung, masnya ini mau kemana? Mau naruh barang ya gitu. Kalau ayah di sana istilahnya kayak Pak Agus gini dipanggil ayah, terus apa? Yang Mbak ini panggil nona, kalau sama Aki Aziz ini kakak gitu. Jadi kita dimarahi, akhirnya kebetulan kita di sana dapat tempat VIP. VIP-nya seperti apa ya? Apa bedanya sama orang-orang biasa? Ada ini kasur. Nah kasurnya sudah penuh, otomatis kita nambah 50.000 lagi beli tikar VIP, nambah 50.000 dapat tikar 2 orang, saya sama Mas Fikri. Kebetulan tempatnya penuh, ada longgar di depan kamar mandi seperti kayak Mas Real gitu. Apa tak beber ya wes, Mas Fikri kita tidur di sini sampai 16 jam ke depan. Oke. Jadi alhamdulillah masih bisa istirahat. Nah sampai situ kita dapat fasilitas ini makan sekali toh, makan malam. Setelah itu nyampe di Alor pukul 3 pagi. Kita tidak kenal siapapun di sana. Mas Fikri punya kontak satu itu orang yang di Kampung Marica yang tempat kita nyembelih tadi, punya saudara di Kota Alor. Mas nanti hubungi ayah ini saja. Oke. Kita turun, ya mohon maaf karena jamnya malam, semua turun kan orangnya gelap-gelap ya, nggak kelihatan kan. Selain kulitnya yang hitam karena malam bagus. Nah, orang yang mau jemput kita ini bingung ciri-cirinya seperti apa. Karena yang putih sendiri Mas Fikri dan yang gondrong sendiri saya, sudah gampang dengarannya. Cari yang rambut panjang ayah. Oh ya itu baru turun kapal. Saya pikir preman atau apa. Jadi akhirnya kita dapat tumpangan, istirahat sebentar, sholat subuh di rumahnya bapak yang kita tidur. Sampai setelah itu jam 7 pagi kita berangkat naik kapal sedang lagi bersama kambing kita yang sama di kapal yang besar. Kapal besar, setelah itu ke kapal besar terus kapal sedang Ustaz Mudi. Itu 6 jam. Sampai 6 jam nyampe ke Kampung Marica, nama kampung yang untuk kita sembelih itu. Jadi alhamdulillah di sana amanah dari donatur sudah terselesaikan dengan baik. Baik nggak Mas Doni? Alhamdulillah. Nama-namanya sudah lengkap karena ya kita urutkan sesuai ini data yang dari teman-teman itu. Jadi enak. Alhamdulillah kurban di NTT yang lancar untuk namanya. Ya benar Mas Ilham. Kalau yang lain kurang tahu saya. Katanya berantakan gitu ya, nggak tahu. Jadi seperti itu perjalanan saya Pak. Itu aja yang bisa saya Hikmahnya ya, sabar saja. Nikmati perjalanan, nikmati kerjanya. Tapi kalau tahun depan ada desain lagi, monggo silakan yang pakai silakan. Saya cukup saja. Karena yang saya post itu kan yang enak-enak buat pengalaman teman-teman aja ya. Yang bagus-bagus, yang enak itu aja strategi. Jadi itu saja. Makan apa di sana? Dan makan susah sekali. Makan ikan terus Mas Kolis kayak di Komodo. Jadi 11-12 di Kampung Marica sama di Weru itu makannya ya ikan, terus bumbu-bumbunya juga sama. Sudah itu saja. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rizwan Irfan yang telah membagikan cerita perjalanan yang luar biasa. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari hari ini. Kemudian mungkin ada